أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد ولك الشكر قبل الرضا، ولك الحمد ولك الشكر عند الرضا، ولك الحمد ولك الشكر بعد الرضا، ولك الحمد ولك الشكر كما تحب وترضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيته وخليله، خير نبي أرسل الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz ulama, para tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Telaga Keuripan yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tentu saja kalimat yang tak bosan-bosannya kita ucapkan sebagai bentuk tanda kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak karunia dan rahmatnya, nikmat sehat jasmaniyah dan ruhaniyah, nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan-kebaikan, dan salah satu kebaikannya adalah kata Nabi, difahamkannya kita terhadap agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang menginginkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat dirinya faqih, faham terhadap agama. Tahu dalam riwayat yang lainnya dikatakan, may yuridillahu bihi khairan yashrah sudrahu lil Islam. Di antara kebaikan, siapa yang menginginkan kebaikan, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Jadi kebaikan pertama kepada seorang hamba, Allah akan buat dadanya lapang untuk menerima kebenaran Islam. Ini jangan dikatakan ini khusus bagi orang yang di luar Islam. Orang yang Islam juga kadang-kadang hanya Islam KTP. Di KTP-nya Islam, tetapi terhadap ajaran Islam itu sangat jauh dari apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Maka salah satu kebaikan ketika seseorang menerima Islam, maka Allah lapangkan dadanya untuk mengamalkan nilai-nilai ataupun ajaran syariat agama Islam. Kemudian selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti ataupun berada di atas jalan yang telah Rasulullah SAW hantarkan, yaitu adalah sunnah-sunnah beliau.
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Salah satu riwayat katakan, barang siapa yang mengaku yang menghidupkan sunnahku, itu artinya telah mencintaiku, dan barang siapa yang dia mencintaiku, bersamaku, kata Rasulullah, di surganya. Jadi jangan mengaku cinta kalau membenci sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu dan sanggup untuk menghidupkan sunnah beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia, kita dihadapkan pada satu kondisi di mana saudara-saudara kita di tempat yang lain, di Sumatera, ya, Aceh, Medan, Sumatera Barat, terkena musibah bencana yang mungkin hari ini kita di sini tidak bisa menggambarkannya. Kita hanya mengetahui dari berita-berita di televisi, di medsos, ya, yang terkadang harus juga kita filter gitu ya. Namun yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa agama Islam bukan hanya agama yang melulu berbicara tentang seremonial ibadah, bukan agama yang hanya mementingkan ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah, ya, hanya aspek hubungan vertikal. Akan tetapi agama ini, agama Islam, adalah agama yang seimbang, karena salah satu sifat, ciri-ciri, karakteristik ajaran agama Islam adalah tawasud, berimbang antara, kalau di Nasrani ini lebih kepada meninggalkan yang ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, itu ke akhirat-akhiratan, sehingga dikenal yang namanya zuhud dari dunia, artinya meninggalkan dunia 100%. Kemudian sebelumnya, kaum sebelumnya, kaum Bani Israel ataupun Israel ini kebalikannya, mereka meninggalkan agama dan mementingkan dunia. Bahkan untuk mendapatkan keuntungan dunia, mereka rela menjual ayat-ayat agama ataupun menghapus ajaran agama. Misalnya ada satu larangan, ini ayat tentang larangan dihapus agar mendapatkan keuntungan dunia yang sifatnya kebendaan. Nah, Islam datang berada di tengah-tengah dua kubu ekstrim tadi. Tidak berat kepada akhirat, tidak berat kepada dunia. Wa bataghi fima atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan kamu cari akhirat sebanyak-banyaknya, tetapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Begitu kata Allah di dalam Al-Quran. Maka bukan hanya ajaran yang mementingkan aspek spiritual, tapi juga aspek sosial. Makanya banyak, ada beberapa hadis ya yang menjelaskan tentang hal ini, aspek hubungan sosial. Maka ketika terjadi bencana di bagian lain daripada Indonesia, ini merupakan tantangan ataupun ujian bagi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Apakah lulus dengan ujian ini, gitu ya. Maka terkadang ya beredar di medsos kan ya, ini antara dua, dibuka sebagai bencana nasional ataupun tidak, gitu ya. Tapi kita tidak membicarakan hal itu. Plus minusnya ada di masing-masing, apakah nanti jadi bencana nasional atau tidak. Akan tetapi ini menjadi
satu perintah yang tidak langsung disampaikan bahwa inilah saatnya bagi kaum muslimin untuk peduli terhadap saudara-saudaranya yang tertimpa musibah di bagian lain di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kita lihat dengan kemandirian masyarakat khususnya kaum muslimin itu berhasil mengumpulkan dana donasi untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana. Nah, terkait bencana yang terjadi, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, mewanti-wanti di dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 45. Ini adalah kelompok ayat yang bertemakan ataupun menjelaskan tentang kerusakan di muka bumi ini yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi juga ini musibah bencana datang satu untuk peluang bagi orang lain, manusia yang lainnya, hamba Allah yang lainnya untuk meningkatkan kepedulian. Yang kedua sebagai evaluasi mawas diri. Di balik bencana apa sih sebenarnya yang ingin Allah SWT sampaikan? Maka di surat Ar-Rum ayat 41 sampai 45 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatu alladhina min qabl kana aktharuhum musyrikin. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله innahu la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Di ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bahwasanya kerusakan yang terjadi itu sebenarnya dikembalikan kepada manusia. Allah menggunakan kalimat zaharul fasad, telah nampak. Maknanya adalah sebenarnya itu sudah ada, terpendam ya. Jadi kerusakan itu sebenarnya sudah ada potensinya, potensi kerusakan sudah ada. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan di lautan. Apa yang menyebabkan kerusakan itu tampak? Bima kasabat aydin nas, justru karena tangan-tangan manusia. Jadi yang memantik adanya kerusakan di muka bumi ini yang potensinya sudah ada sejak dulu ketika Allah ciptakan adalah manusia. Jadi ketika ada bencana jangan menyalahkan siapa-siapa. Maka jelas di sini adalah bima kasabat aydin nas. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal tersebut? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar manusia merasakan apa yang sudah bima 'amilu, yang sudah mereka lakukan, kerjakan. Ya. Bencana banjir yang terjadi tidak akan terjadi banjir bandang kalau ekosistem hutan ini terjaga dengan baik.
Jadi ternyata saya pernah membaca satu penelitian bahwa satu pohon itu adalah sumber udara, oksigen bagi kebutuhan 2 orang sampai dengan kurang lebihnya itu 100 tahun. Artinya ketika ada satu batang pohon yang tebang, maka jatah oksigen 2 orang berkurang. Dia akan rebutan dengan orang yang lainnya. Maka tidak bisa dibayangkan berapa jatah oksigen manusia jika yang ditebang adalah ratusan hektar. Bahkan dalam salah satu penjelasan dikatakan bahwa pohon-pohon tersebut, ya, ilmu kebumian, ya, ilmu geografi, itu berfungsi sebagai spons alam yang besar. Spons. Jadi akar pohon hutan itu menghunjam sampai dengan ratusan meter ke bawah tanah, mengikat tanah, dan ada ruang-ruang di antara akar pohon tersebut menjadi spons alami yang ketika hujan itu menyerap air, tidak langsung mengalir ke bawah ataupun mengalir ke tempat-tempat penduduk. Nah, ya, spons besar. Ya, kalau ditebang berarti ketika hujan turun maka tanpa ada halangan, tanpa ada filter, itu air langsung bercurah-curah turun ke bawah, gitu ya, tanpa diserap terlebih dahulu. La'allahum yarji'un. Ketika Allah menampakkan kerusakan pada manusia yang diakibatkan oleh tangan-tangan mereka sendiri, maka harapannya, ya, mereka merasakan akibat yang sudah mereka perbuat, sehingga la'allahum yarji'un, mereka bertaubat. Mereka merasa bersalah, mengakui kesalahannya, kemudian bertobat dari perbuatan tersebut, tidak pernah mengulanginya lagi, ya. Jadi ternyata musibah bencana, di balik setiap musibah dan bencana ada hikmah yang ingin Allah SWT berikan kepada manusia, yaitu berupa pelajaran. Pertama, agar tidak kembali pada kesalahan yang sama, dan kemudian memperbaiki kesalahan tersebut. Qul siru fil ardi fanzur kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, berpergianlah kamu di bumi Allah, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kaum-kaum terdahulu yang sudah berlalu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus adalah kaum yang menolak ataupun mengingkari ajaran agama, ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Dan kebanyakan pesan agama adalah agar merawat lingkungan alam, ya. Seperti kaum 'Ad dan Tsamud, ya, melakukan pembangkangan, ya, terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi yang Allah utus. Kaum terdahulu dikatakan jangan mengurangi timbangan, jangan berbuat curang dalam perekonomian, tapi mereka berbuat curang, maka mereka pun mendapatkan
azab dari Allah. Kaum Nabi Lut, jangan kamu berhubungan dengan sesama jenismu, dan ini merusak alam ya. Adanya diciptakan dari kalangan pria dan wanita agar manusia berketurunan, agar manusia, spesies yang namanya manusia ini tetap ada. Tetapi kaum Nabi Lut memilih jalan lain, maka Allah tidak ridho, maka diturunkanlah azab, bencana. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, lihatlah umat terdahulu ketika datang ajaran agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, mereka menolak, maka itulah yang terjadi terhadap mereka. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, dinul qayyim, sebelum datang dari Allah suatu hari, yaitu kiamat, yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Maka solusinya kembali kepada Allah adalah aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Diminta manusia itu bertaubat dari kesalahannya dan hadapkan wajahnya pada Allah, yaitu apa? Terhadap ajaran agama. Ya. Jadi ajaran agama Islam tidak hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh makhluknya merasakan kebermanfaatan, keberkahan dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah aku utus engkau illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai kasih sayang, rahmat lil alamin, untuk seluruh alam. Alam semesta ini bukan hanya manusia, ada hewan, ada tumbuhan ya, lingkungan. Maka ajaran Islam mencakup semuanya, sehingga perbuatan yang merusak alam dan lingkungan, artinya seseorang tersebut yang melakukan sudah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berarti hari ini kalau ada individu maupun kelompok yang melakukan perusakan lingkungan, itu artinya berarti tidak sesuai dengan visi dan misi yang telah Allah, risalah yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka obatnya faqim wajhaka lid-dini qayyim, diminta untuk menghadapkan wajahnya, artinya kembali kepada ajaran agama. Di ayat berikutnya kemudian Allah SWT berfirman, yang artinya barang siapa kafir maka dia sendirilah yang menanggung nanti di akhirat terhadap kekafirannya. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri, yaitu tempat yang menyenangkan, adalah tempat kembalinya adalah surga. Jadi setelah peringatan ini ada dua pilihan bagi manusia. Barang siapa yang tetap ingkar atau kafir maka akan terima akibatnya di akhirat. Tapi barang siapa yang kemudian berhenti, kemudian memperbaiki, bertobat, berbuat kebajikan, maka Allah akan siapkan baginya kebaikan, yaitu berupa tempat yang menyenangkan di surga. Man kafara fa alaihi kufruh, ya, wa man amana wa amila shalihan fali anfusihim yamhadun. Jadi nanti di dunia, barangkali di dunia mereka, orang-orang ini yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, mungkin
tidak peduli ataupun abai dengan protes kritikan dari masyarakat ya. Mungkin karena merasa punya kekuasaan dan seterusnya. Tetapi ingat bahwa kehidupan bukan hanya di dunia saja. Ada kehidupan lainnya yang menanti di sana yang lebih besar lagi. Sehingga seorang beriman akan senantiasa berhati-hati dalam setiap perbuatannya. Kenapa? Karena orang beriman meyakini akan ada kehidupan setelah kematian. Ya, berbeda halnya dengan orang-orang kafir. Makanya dikatakan kafir adalah menutupi kebenaran. Kalau bahasa Inggrisnya berarti cover. Cover kan menutupi. Jadi tertutup hati mereka dari kebenaran, sehingga menolak kebenaran yang datang dari para nabi dan rasul ataupun siapapun yang mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat min fadli innahu la yuhibbul kafirin. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang mengerjakan kebajikan ini adalah berupa pahala. Innahu la yuhibbul kafirin, dan Allah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang ingkar. Di kelompok ayat ini ditutup dengan Allah mengingatkan bahwasanya orang-orang tadi berbuat kebajikan akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan Allah sangat ya. Kalau ada kalimat kata innahu, sesungguhnya untuk menyatakan levelnya sudah level yang sangat luar biasa. Innallah la ditambahkan dengan kata nafyun, tidak ya. Berarti level tidak sukanya level yang sangat luar biasa. Innahu la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, atau boleh ketika diterjemahkan sangat tidak menyukai al-kafirin, orang-orang yang kafir, yang berbuat ingkar. Tidak menyukai. Maka ketika ditanyakan pada Rasulullah SAW, kenapa orang-orang kafir di akhirat nanti disiksa selama-lamanya, sedangkan orang beriman diberikan kenikmatan abadi selama-lamanya, padahal mereka hidup di dunia hanya sebentar ya, seolah-olah tidak adil. Jadi kalau kita bandingkan kehidupan akhirat dengan dunia, itu di dalam surat As-Sajdah perbandingannya 1 hari berbanding 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru alfina sanatan mimma ta'uddun. Perbandingan hari akhirat dengan dunia, 1 hari akhirat itu adalah 1000 tahun di dunia. Atau di dalam surat lainnya Ma'arij, surat Ma'arij, khamsina alfasanah, perbandingan 1 hari dengan dunia 50.000 tahun. Jadi dalam hal ini kok berbeda, ulama menjelaskan 1000 tahun itu bagi orang beriman, 50.000 tahun itu bagi orang yang kafir. Jadi ternyata ada relativisme waktu di akhirat juga. Jadi ketika nanti padang mahsyar, dalam riwayat dikatakan 50.000 tahun itu umum bagi manusia secara umum, tapi bagi orang beriman sebentar saja, merasa sebentar. Atau di alam kubur, orang-orang beriman di dalam riwayat dikatakan itu seperti tidur. Seperti tidur sebentar, tahu-tahu sudah kiamat, gitu ya. Tahu-tahu sudah ada trompet Israfil sangkakala dibangunkan. Tapi bagi orang-orang kafir di kubur itu
waktunya sangat lama sekali karena mereka berada dalam siksa. Ya, jadi ini perbedaan kondisi psikologis juga ya. Orang yang merasa bahagia itu waktu terasa singkat, tapi orang yang tidak bahagia atau dalam kesengsaraan itu satu hari rasanya lama sekali. Nah, jadi ada relativisme waktu terhadap orang beriman dan kafir. Katakanlah misalnya 1000 tahun saja. Kalau perbandingannya satu hari akhirat 1000 tahun dunia, itu berarti umur manusia nggak ada yang lebih dari 1 jam. Saya pernah ngitung-ngitung, itu kalau katakanlah 60-70 tahun kita hidup di dunia, berarti waktu akhirat itu hanya sekitar 2-5 menit saja. 2-5 menit kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Terus kenapa 2-5 menit kehidupan di dunia kemudian Allah memberikan azab bagi orang-orang kafir, siksa di neraka selama-lamanya? Karena ada potensi ya, ketika mereka diberikan umur panjang ya, mereka selalu berharap untuk melakukan hal yang sama. Lau yu'ammaru alfa sanatin, kalau mereka diberikan umur 1000 tahun atau bahkan lebih lama, maka mereka akan tetap senantiasa berangan-angan untuk hidup sebagaimana hidup mereka yang kafir tersebut. Pun sebaliknya orang beriman juga sama, angan-angannya beda dengan orang kafir. Kalau orang beriman, kalau dikasih usia ya, lama ribuan tahun, pun mereka berangan-angan akan senantiasa mengerjakan amalan agama, mengerjakan perintah Allah. Nah, inilah sifatnya para sahabat Rasulullah SAW. Ya, sifatnya sahabat. Ketika mereka diceritakan kisah-kisah orang terdahulu oleh Nabi, umurnya panjang-panjang, mereka ngiri. Ya Rasulullah, mereka itu umat terdahulu yang beriman umurnya panjang-panjang ya. Nabi Ibrahim sampai lebih dari 100 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun, umatnya juga sama. Jadi Nabi yang diutus, umat Nabi yang diutus itu umurnya sama dengan Nabi mereka ya. Jadi panjang. Dan mereka sahabat melihatnya umur panjang apa? Hanya satu, mereka ingin seperti umat terdahulu yang umurnya panjang, selalu dalam kebaikan, berbuat taat ya, kepada Allah. Jadi niatnya sahabat, angan-angannya sahabat ketika mendengarkan kisah dari Rasulullah tentang umur umat terdahulu, yang tergambar oleh mereka adalah bagaimana punya umur panjang bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Sehingga dengan pertanyaan ini Allah memberikan keistimewaan. Nggak apa-apa umurnya pendek umat Nabi Muhammad, tapi pahala yang dikasih itu melebihi umat terdahulu kalau bisa mendapatkannya. Salah satunya adalah satu malam di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, khairu min alfi syahrin. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung 1000 bulan itu konversi kurang lebih sekitar 80 tahunan, 84 tahun. Kalau seseorang dikasih usia 70 tahun, mulai dari dia balik sampai dengan akhir hayatnya, tinggal dikali saja. Kalau misalnya dia melakukan kebaikan-kebaikan dikali 84, nah itu sudah melebihi usia umat terdahulu ya, jadi seperti itu. Jadi kenapa kemudian Allah memberikan azab bagi orang-orang kafir selama-lamanya, pun demikian memberikan kenikmatan pada orang beriman selama-lamanya? Itu tadi karena angan-angan dan niat. Nah, itu kenapa kemudian para ulama
baik di kitab-kitab fikih maupun hadis, selalu menempatkan di bagian halaman pertamanya itu tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan tergantung niatnya, dan seseorang diberikan ganjaran sesuai dengan niatnya. Maka jangan sampai salah niat, karena pentingnya niat terkait dengan amalan yang kita lakukan. Terakhir sebagai penutup, maka hari ini bukan hanya bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana dan musibah, bukan hanya sekedar ucapan bela sungkawa, bukan hanya sekedar postingan-postingan sebagai bentuk bela sungkawa di medsos, tetapi lebih daripada itu dibutuhkan langkah konkret dan nyata dari saudara-saudara muslim yang lainnya untuk bersama-sama mengulurkan tangan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, ya. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa membantu dan mengulurkan tangan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan di Sumatera, khususnya di Aceh, Medan dan Sumatera Barat. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan semoga para relawan, para donatur yang sudah mengeluarkan harta, tenaga, pikirannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana dan musibah senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan dalam rezeki, dalam umurnya dan keluarganya. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.